Dewan Gubernur. Inken and sekarang situasi. Fokus Karisidenan and distrik-distrik Jawa Center. Dia punya rakyat, gagal, blokade, Pangaribawa Susunan and Sultan Agung Inken Matal. Kun betul. Itu rakyat dan belicin Hesek. We stop and mesti paksa. Ambil hasil bumi. Jaga kita orang punya camp. Ya, oke. And sejadu bisa hidup Oke. Kapiten, Moskow and Naftin. Ya, oke. Kapiten, Moskow and Naftin. Naftin and Naftin. Ini perintah. Laksanakan. Ya,
Hamba ingin menghaturkan jerit dan tangis Kawula Ngayu Yogyakarta yang sudah tidak kuasa lagi untuk menahan rintangan dari penjajah itu tadi. Mereka selalu mereca pada rakyat kita. Untuk itu tadi Belanda memang semua hanya berdagang, tapi naga-naganya mereka ingin mendirikan pemerintahan di bumi pertiwi ini. Tepat menurut samud Lopasan. Memang benar apa adanya tentang cerita Kawula yang semakin tertindas, disiksa dan dirampas hak hidup. Bahkan Kawula sudah tidak bisa lagi menyandang kendali. Kalau tidak kepada sampeyan dalam, Kawula bagaimana? Tanpa ada siapa lagi. Ini sekaligus sebagai laporan. Para nayaka Panumpating Praja, para prajurit bentenging negari, para kawula kang tansah mugi dawuh Gusti. Ingsun jejering nata negara Mataram selalu memperhatikan laporan para nayaka praja. Apa arti kedudukan tanpa dukungan dari rakyat? Suara rakyat bagiku juga suara Tuhan. Kita harus selalu bolong-giling sebagai kawula dan Gusti untuk mengayu-ayuning kawula. Wajibanku adalah amungku, amangku, amungkoni. Para kawula nayaka praja panuwun. Dengan ini, aku terima laporan ceritangismu. Namun, aku masih membutuhkan saksi yang nyata dan bukan hanya pelaporan corona yang terpaksa saksi. Aku ingin membuktikan dari para kawula Mataram sendiri. Melalui info yang terkait sesampaian prajurit, bawa kami kemari. Sekarang majulah sendiri pada kita sendiri. Terima
yang menjadi mata-mata dan mengabdi kepada Belanda. Wahai para tenayo, siapakah ini yang telah berani mirong terhadap Kanjeng Singo? Dulu saya lupa. Memang saya menerima laporan dari Kanjeng bahwa ada salah satu demak Aryo Juliko yang ditangkap karena gerak-gerik yang mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Ya, Aryo Juliko mengumpulkan beranda, kemudian dilatih, dan ada saksi mata yang mengatakan Aryo Juliko beberapa kali pergi ke Loji Belanda. Jika memang demikian, hadapkan Aryo Juliko kemari. Panggil Aryo Juliko kemari. Kenapa kau berbuat demikian? Semua ini saya lakukan atas kehendak saya sendiri, Gusti. Saya sudah bosan untuk miskin, Gusti. Saya ingin kaya, saya ingin harta. Dengan harta itu, saya bisa memperoleh angkat derajat dan itu artinya saya harus berpihak pada Walondondo. Kamu luput terhadap Wongso lan ngerti? Yang dikatakan Bokar Wilores, Sinun harus berbuat tegas dan memerintahkan kepada Nayopo. Iya. Setelah mendengar sendiri pelaporan serta menyaksikan buktinya dan beberapa, maka aku Jejerik Satrio Mataram akan kau bela mati. Saya suka mendengar kecuali Batavia, kerajaan Banten telah dikumpulkan oleh Belanda. Cepat atau lambat, Belanda akan mengembangkan sayapnya untuk menguasai tanah Jawa Bumi Mataram. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Maka aku Sultan Agung Hadyokusumo Kaliwatulah Tingaloyo memerintahkan kaulah janganlah berdiam diri. Tunjukkan watakmu sebagai Satrio Tomo. Boikot pelabuhan-pelabuhan pesisir utara. Jangan sampai menerima transaksi perdagangan. Namun sebaliknya, siapkanlah armada perang untuk menghancurkan Batavia dari itu. Yang kedua, saya perintahkan
Pesanku adalah Sak Gemuk Bathuk Senyari, Ibu Pertiwi, Intolong Keping. Inilah sabda dalu yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih. Kalian sudah kuat. Tapi aku lihat kalian dalam hati. Padahal tugas besar segera menghadap kita. Untuk itu sebagai prajurit Mataram, kalian harus bisa menutupi watak yang sangat kotor. Apa ya? Ya, sebagai prajurit Mataram harus bisa menerapkan watak yang satu omongnya nyawiji, greget, sengkuh, lan kurang itu. Kalian semua harus bisa menyatukan cipta, rasa, dan karsa sehingga menimbulkan semangat yang membara dalam dada kalian semua, hingga dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan berani menghadapi tantangan dan cobaan dari arah manapun. Kalian semua sanggup? Sanggup. Jika kalian lanjutkan berlatih. Saya ini Abdi Nasib Baiklah. Tapi saya kok belum pernah melihat saudara-saudara ini. Siapa ya? Ampun, ampun Gusti. Ampun sabalik Bapak. Kita adalah kaula ngajak
sebenarnya dari golongan lembut atau golongan Kata orang dari KPMD Gusti. dari KPMD. Aduh, IKPMD itu adalah singkatan. Ya, nah, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah yang dari Yogyakarta. Benar? Nah, contohnya dari saya, dari Sunda, Jawa Barat. Singkong dari itu udah. Sunda artinya suka daun muda. Kalau Padang artinya pandai berdagang. Tidak ada dari Batak ya? Tidak ada dari Batak ya? Batak artinya banyak taktik. Makanya banyak pengacara berasal dari Batak. Ya. Lalu kedatangan kalian kemari bagaimana? Oh, kami muda Nusantara yang mengemban Bhinneka Tunggal Ika. Yogyakarta itu dulu pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dan Yogyakarta juga adalah tanah kelahiran kami yang kedua. Dan itulah wujud kami dalam bentuk bela negara. Yogyakarta sudah banyak memberi kami kedewasaan dalam berpikir, bertindak, bersikap, dan bertanggung. Segitu kira-kira. Dan kemudian kami dengan segenap jiwa dan raga siap bergandengan tangan bersama seluruh warga Yogyakarta. Begitu. Nah, dan kata orang mengajak orang yang Jakarta di Jakarta dengan tujuan mempercepat pengesahan undang-undang Semarang Yogyakarta. Karena suara orang itu. Wah. Kalian ini jangan berubah skenario. Kalau kalian udah, kita itu tidak dalam rangka mau ke Jakarta, kita mau ke Batavia. Karena ini ceritanya, ini kan bukan daerah istimewa. Belum. Ini masih zaman pemerintahan Sultan Agung. Jadi jangan membelokkan sejarah dulu. Sabar. Ya toh? Punten. Nuwun sewu. Maaf ya. Kalau begini ya Pak Guru ya, lebih baik kita teh jangan mengenang masa lampau lah. Kan kita teh sudah merdeka benar. Nah, ya, kita teh sudah merdeka. Jadi janganlah kita bernostalgia dengan feodalisme. Nih, itu mah kejayaan masa lalu. Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang paling terpuruk. Di depan mata kita sedang berada masalah yang lebih urgent dalam Urgent jopo mengenai. ya itu masalah undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Nah, kalau ini tidak segera diselesaikan, maka dapat menghambat dinamika pembangunan daerah. Ayo. Dan satu hal lagi. Apa mereka itu sudah lupa sejarah? Dulu proklamator bangsa itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bangsa Indonesia itu apa sudah punya wilayah? Belum. Kontinental. Itulah makanya Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman merupakan modal awal wilayah RI yang pertama. Tambah. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pernah melamar Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tertuang dalam piagam kedudukan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan lamaran itu diterima yang tertuang dalam amanah Sri Sultan pada tanggal 5 September 1945. Nah, peristiwa inilah yang disebut ijab kabul antara Republik Indonesia dan Keraton Yogyakarta. Nah, semua sudah ada dalam sejarah. Jadi kita semua lupa dalam sejarah yang baik. Ya, meskipun mata kita tidak bisa melihat, tapi kan kuping kita bisa mendengar. Benar. Bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Alam yang ke-8 adalah pemimpin yang berdaulat dan bersedia bergabung dengan NKRI. Dan pada Yogyakarta dapat dipastikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
Sebenarnya feodal itu siapa? Siapa? Pemerintah. Ada yang lain. Jadi kalau saudara-saudara dari Aceh mau merdeka, Atau kawan-kawan dari Maluku ingin merdeka? Hei bangsaku, dari Sabang sampai Merauke, dengarlah sumpahku. Kami menyatakan Yogyakarta adalah miniatur Republik Indonesia. Hebat, mahasiswa itu hafalannya luar biasa. Berapa hari kalian baca naskahnya? setengah. Oh, membuat saya terenyuh. Yo, iya. Ini menitikkan air mata. Jadi tidak debu. Sepertinya dalam hal ini kita sepaham. Kita sepakat, jadi kita bisa seiring sejalan. Tindakan kalian ini perlu kita dukung secara